Pada video kali ini kita akan belajar tema 8, subtema 2, pembelajaran 5. Mari bermain membuat kalimat. Matahari bersinar terang pada musim kemarau. Rani dan teman-teman bermain bersama. Mereka membuat kalimat ajakan dari sebuah kata. Menyebut katanya lalu menggunakannya dalam sebuah kalimat. Rani berkata, buatlah kalimat ajakan dari kata air. Benny menjawab, saya tahu kalimatnya. Ayo kita bermain air. Kalimatku, mari menjaga sumber air bersih, kata Udin. Senangnya bermain bersama teman. Ajak temanmu bermain bersama. Rani dan teman-teman bermain lagi. Mereka membuat kalimat ajakan dari sebuah gambar. Tunjukkan gambarnya, lalu buatlah kalimatnya. Rani berkata, buatlah kalimat ajakan dari gambar ini. Edo menjawab, kalimatku, ayo kita belajar menari. Kalimatku, mari kita menari bersama-sama, kata Siti. Bisakah kamu melakukannya? Membuat kalimat ajakan dari sebuah kata, membuat kalimat ajakan dari sebuah gambar. Lakukan bersama temanmu, lakukan secara bergantian. Setelah bermain kata, Siti pun bercerita. Kemarin Siti dan Dayu bermain menimbang benda. Mereka menimbang menggunakan alat ukur tidak baku. Mereka menimbang menggunakan penggaris dan gantungan baju. Mereka melakukan seperti yang digambarkan oleh Benny. Dayu menimbang benda dengan penggaris, dan inilah hasil timbangannya. Benda yang pertama adalah bola bekel, hasil timbangannya sama dengan 6 butir kelereng. Kemudian benda yang kedua adalah gantungan kunci, hasil timbangannya 2 butir kelereng. Benda yang ketiga adalah penghapus, hasil timbangannya sama dengan 1 butir kelereng. Ayo perhatikan tabel hasil timbanganku. Dapatkah kamu menjawab pertanyaanku? Nah, kemudian jawablah pertanyaan berikut. 1. Benda manakah yang paling berat? Iya, bola bekel. Benda manakah yang paling ringan? Pintar, penghapus. 3. Urutkan benda pada tabel di depan. Yang pertama, urutkan benda dari yang paling ringan. Penghapus, gantungan kunci, dan bola bekel. Kemudian yang kedua, urutkan benda dari yang paling berat. Bola bekel, gantungan kunci, dan penghapus. Wah, kalian memang pintar. Siti menimbang benda dengan gantungan baju. Inilah hasil timbangannya. Nama benda yang pertama adalah boneka. Hasil timbangannya sama dengan 10 butir kelereng. Kemudian yang kedua sebuah sandal. Hasil timbangannya sama dengan 9 butir kelereng. Dan yang ketiga adalah buku cerita. Hasil timbangannya sama dengan 7 butir kelereng. Inilah hasil timbanganku. Dapatkah kamu menjawab pertanyaannya? Kemudian jawablah pertanyaan berikut. 1. Benda manakah yang paling berat? Iya, boneka. 2. Benda manakah yang paling ringan? Betul, buku cerita. 3. Urutkan benda pada tabel di depan. Yang pertama, urutkan benda dari yang paling ringan. Buku cerita, sebuah sandal, dan boneka. Yang kedua, urutkan benda dari yang paling berat. Boneka, sebuah sandal, dan buku cerita. Sekarang bandingkan hasil timbangan Siti dan Dayu. Benda manakah yang paling berat?
boneka. 5. Benda manakah yang paling ringan? Betul, penghapus. 6. Urutkan benda dari yang paling ringan. Penghapus, gantungan kunci, bola bekel, buku cerita, sebuah sandal, dan boneka. 7. Urutkan benda dari yang paling berat. Boneka, sebuah sandal, buku cerita, bola bekel, gantungan kunci, dan penghapus. Wah, kalian memang hebat ya. Pada musim kemarau setiap hari cuaca cerah. Udara terasa panas dan hujan tidak turun. Kemarau yang panjang dapat menyebabkan kekeringan. Di beberapa tempat mengalami kesulitan air bersih. Dayu dan teman-teman sedang berkumpul, bertukar cerita tentang tugas mencari sebuah gambar. Gambar tentang berita kekeringan di berbagai tempat. Gambar itu dibawa ke sekolah. Gambar itu akan ditunjukkan kepada teman. Dayu menunjukkan gambar yang dibawanya. Dayu meminta teman untuk mengamati gambarnya. Dayu berkata, "Apa yang kamu lihat dari gambarku, Lani? Menurutmu mengapa mereka harus antri?" Lani menjawab, "Itu gambar orang sedang antri mengambil air karena kekeringan. Sumber air bersih hanya satu." "Apa kalimat ajakan yang cocok untuk gambar itu?" tanya Dayu. "Saya tahu. Ayo Bapak dan Ibu silakan antri dengan tertib," jawab Siti. "Kalau menurut Lani bagaimana?" tanya Siti pada Lani. "Mari menghemat air agar tidak kekeringan," kata Lani. "Betul Lani, ayo kita bermain peran sesuai gambar tadi," ajak Dayu. Kemudian Dayu dan teman-teman bermain peran. Mereka bermain peran tentang gambar yang dibawa Dayu. Dayu dan teman-teman lalu berdiskusi. Peran apa yang akan dimainkan? Ada yang berperan sebagai penduduk yang mengantri air. Ada yang berperan sebagai petugas pengatur antrian. Nah, mari membaca percakapan berikut. Benny berkata, "Mari mengantri air di sini, Pak." "Ambil airnya satu ember dulu ya, agar semua kebagian air," kata Dayu. "Ayo lewat sini yang sudah ambil air," lanjut Lani. "Nah, mari menjaga sumber air agar tidak kekurangan air bersih. Dapatkah kamu melakukannya? Amati gambar untuk bermain peran. Diskusikan bersama temanmu, pilih perannya lalu mainkan." Setelah bermain peran, Dayu dan teman-teman lelah. Mereka beristirahat. Mereka berkumpul di halaman sekolah. Mereka duduk di bawah pohon. Mereka menikmati cuaca yang cerah pada musim kemarau. Dayu berkata, "Lelah juga setelah bermain peran, tapi menyenangkan." Edo menjawab, "Betul Dayu, sangat menyenangkan." "Oh ya Udin, benda apa yang tadi kamu bawa ke sekolah? Sepertinya besar." "Iya Edo, saya sudah membuat alat ukur tidak baku, seperti yang dibuat Benny. Saya membuatnya dari gantungan baju," jawab Udin. "Nah sekarang ayo bermain sambil menimbang benda." Udin dan teman-teman beristirahat di halaman sekolah. Udin menunjukkan alat ukur tidak baku yang dibuatnya. Udin membuat alat itu dari gantungan baju. Udin mengajak teman-teman bermain bersama. Mereka bermain sambil menimbang benda. Nah, amati gambar berikut. Lihat teman, ini alat yang saya buat. Ayo lihat di sekeliling. Mari mencari 5 benda lalu timbanglah pakai alatku ini. Alat ukur tidak baku dari gantungan baju. Kita bisa mengukur berat benda pakai apa saja. Bisa kelereng, buku tulis, dan lain-lain.
1. Carilah 5 buah benda di sekitarmu. Timbanglah berat benda yang kamu temukan. Timbang berat benda menggunakan kelereng. Tuliskan hasilnya pada tabel di bawah ini. Benda yang pertama adalah batu kerikil. Hasil timbangannya sama dengan 4 butir kelereng. Benda yang kedua adalah tempat pensil. Hasil timbangannya sama dengan 8 butir kelereng. Kemudian benda yang ketiga adalah sepatu. Hasil timbangannya sama dengan 24 butir kelereng. Benda yang keempat adalah tas sekolah. Hasil timbangannya sama dengan 40 butir kelereng. Dan benda yang terakhir adalah kotak bekal. Hasil timbangannya sama dengan 12 butir kelereng. Kemudian jawablah pertanyaan berikut. A. Benda manakah yang paling berat? Iya, tas sekolah. B. Benda manakah yang paling ringan? Batu kerikil. C. Urutkan benda pada tabel di atas. Urutkan benda dari yang paling ringan. Batu kerikil, tempat pensil, kotak bekal, sepatu, dan tas sekolah. Urutkan benda dari yang paling berat. Tas sekolah, sepatu, kotak bekal, tempat pensil, dan batu kerikil. 2. Sekarang timbang lagi kelima benda di nomor 1. Timbang berat benda menggunakan buku tulis. Tuliskan hasilnya pada tabel di bawah ini. Nama benda yang pertama adalah batu kerikil. Hasil timbangannya sama dengan 1 buku tulis. Kemudian yang kedua, tempat pensil. Hasil timbangannya sama dengan 2 buku tulis. Benda yang ketiga adalah sepatu. Hasil timbangannya sama dengan 6 buku tulis. Benda yang keempat adalah tas sekolah. Hasil timbangannya sama dengan 10 buku tulis. Dan benda yang terakhir adalah kotak bekal. Hasil timbangannya sama dengan 3 buku tulis. Kemudian jawablah pertanyaan berikut. A. Benda manakah yang paling berat? Iya, tas sekolah. Benda manakah yang paling ringan? Batu kerikil. C. Urutkan benda pada tabel nomor 2. Yang pertama, urutkan benda dari yang paling ringan. Batu kerikil, tempat pensil, kotak bekal, sepatu, dan tas sekolah. Kemudian yang kedua, urutkan benda dari yang paling berat. Tas sekolah, sepatu, kotak bekal, tempat pensil, dan batu kerikil. Bandingkan hasil timbangan berat benda di nomor 1 dan nomor 2. Mengapa hasilnya berbeda? Karena alat ukur yang digunakan berbeda. Waktu istirahat telah selesai. Edo dan teman-teman kembali ke kelas. Cuaca di luar semakin panas. Pada musim kemarau, hujan tidak turun. Persediaan air bersih semakin berkurang. Edo dan teman-teman sedang berdiskusi. Mereka berdiskusi tentang penggunaan air bersih di sekolah. Apa yang bisa kita lakukan di sekolah? Bagaimana menjaga penggunaan air bersih? Udin berkata, setelah digunakan, tutup keran dengan rapat. Jika keran bocor, segera ganti. Jawab Siti menambahkan. Mengapa harus diganti? Tanya Dayu. Agar air tidak terbuang, jawab Edo. Edo dan teman-teman bertugas piket di sekolah. Mereka mengawasi penggunaan air bersih. Siti dan Lani piket di tempat cuci tangan. Edo dan Beni piket di kamar mandi. Dayu dan Udin bergantian menyiram tanaman.